Ghazali bilang, khamsun minal akhlaq hiya min alamati ulama al-akhirah. Mafhumatun min khamsi ayat min kitabillahi azza wa jal. Ada 5 akhlak yang disebutkan dalam ayat Al-Quran adalah tanda-tanda ulama al-akhir. Ini bukan hanya untuk ulama ya, sifat-sifat ini juga buat selain ulama. Kita nih orang-orang biasa, kita juga harus punya sifat-sifat begini. Harus tawadhu, harus sakinah, harus waqar, harus khusyuk di hadapan Allah. Ada 5 sifat yang ini diambil dari ayat Al-Quran. Yang pertama apa tadi? Khasyah. Apa ayatnya? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang dikatakan ulama kalau dia punya khasyah. Apa kata Imam Haddad? Al-ilmu khasyatun kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Al-ilmu bil a'mal yazku wa bil ahwal la bil aqwal wa kathratil jidal. Ilmu itu diketahui orang ini punya ilmu adalah khasyah, punya sifat takut. Disitulah ketahuan, oh ini orang berilmu nih. Kenapa? Dia takut sama Allah. Dia enggak pernah zalimin orang. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Al-ilmu bil a'mal yazku. Ilmu akan menjadi manfaat kalau diamalkan. Wa bil ahwal. La bil aqwal. Bukan dengan diomongkan saja. Wa kathratil jidal atau jago debat. Sifat yang kedua al-khusyuk. Khusyuk tahu ya. Apa ayatnya? Khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka senantiasa khusyuk kepada Allah dan tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah. Disebutkan bahwa orang-orang di zaman Nabi itu punya sifat itu, khusyuk. Kayak Al-Imam Al-Hasan, sibtu Rasulillah. Idza tawadda'a isfarra launu wajhih. Kalau udah wudu aja pucat tuh. Pucat, orang tanya kenapa? Sakit. Ya benar Rasulullah, hal anta marid? Kamu sakit? Dia bilang, tahu gak saya mau ngadap siapa? Ata'rifu baina yaday man saqif? Tahu gak saya mau ngadap siapa? Mau ngadap Allah Azza wa Jalla. Makanya jadi punya sifat khusyuk tuh. Lupa. Sayyidina Ali kalau luka para sahabat tuh dicabutnya pas lagi sholat karena khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu. Tawadhu wakhfid janahaka lil mu'minin. Surat Al-Hajar atau ayat yang tadi kita baca wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, sama aja artinya. Yang keempat, wa amma husnul khuluq fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Nabi Muhammad dibilang bahwa beliau itu punya sifat lembut dan akhlaknya baik. Ternyata Allah bilang fabima rahmatin minallah, itu karena ada rahmat Allah untukmu. Allah memberikan rahmat sehingga kamu berakhlak baik. Ketika ada orang diberikan rahmat sama Allah, dia punya akhlak yang baik. Seorang ulama dia punya akhlak yang baik, berarti dia termasuk ulama yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu akhlak yang baik? Akhlakul karimah tidak melulu tentang kelembutan, tapi sesuai dalam kondisinya dia mengambil posisi yang tepat. Kalau dia harus tegas, dia harus tegas di situ. Dia harus lembut, dia lembut. Itu namanya akhlak. Ada kalanya Rasulullah itu tegas. Wa idza du'i'a haqqullah lam yakum ahadun lighadabih. Kalau udah syariat Allah dipermainkan, Nabi tegas di situ. Nabi tunjukkan kewibawaannya. Ya, enggak ada ceritanya kita diam aja kalau syariat Allah diinjak-injak. Kalau dirinya yang lagi dikata-katain, dirinya Nabi yang ditimpukin pakai bebatuan, ya'fu idza kana lisababih. Kalau untuk dirinya beliau maafkan. Tapi kalau udah syariat dipermainkan, dihina-hinakan, wah Nabi tegas banget. Nah, ini Syekh Al-Buti juga begitu. Dalam ceramahnya lembut, tapi ketika dalam beberapa kesempatan beliau tegas. Nggak ada kata tuh, nggak ada cerita. Lembut-lembut lagi, nggak ada, tegas. Kemudian apa lagi? Az-zuhud. Wa amma az-zuhud fa min qawlihi ta'ala
qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan. Orang-orang yang berilmu itu ketika melihat orang terlalu mengharap hal-hal yang sifatnya duniawi, orang-orang berilmu selalu mengatakan, celaka kalian, wailakum, celaka kalian. Balasan dari Allah khairun, lebih baik, liman amana wa amila salihan, bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Nah, jadi kalau kita mau berbuat baik, selalu zuhud. Zuhud itu artinya apa? Enggak mengharap apa yang di tangan orang. Saya mah cuma ngarep apa yang ada di tangan Allah. Seperti ayat misalnya juga mengatakan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan kecuali kalau orang tuh dalam omongannya isinya adalah mengajak kepada kebaikan, mengajak untuk orang bersedekah, dan juga mendamaikan orang yang ribut. Nah ini 3 nih. Kalau mau ngomongnya tentang 3 aja nih. Ngajak orang untuk berbuat baik, ngajak orang untuk bersedekah, dan juga mendamaikan orang yang ribut. Terus kata Allah apa? Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan itu, ibtigha'a mardatillah, ngarepinnya cuman keridhaan Allah, fasawfa nu'tihi ajran azima, maka kami akan berikan bayaran bagi dia. Istilahnya kalau bahasa sekarang, amplopnya biar dari saya, kata Allah. Selama dia mengharap hanya dari saya, keridhaan saya yang bagi. Dan bukan sekedar 1-2 juta, bukan 10-20 juta, tapi ajran azima, upah yang begitu agung dan besar. Allah yang bilang, tenang, saya kasih upah yang gede, saya kasih upah yang besar dengan syarat ikhlas ya, ngarepnya cuman keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala.